Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman mana saja kita membuka kitab suci Al-Quran dan membacanya, memahami maknanya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Jika Allah menghendaki, semua pasti beriman. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti, kepada orang-orang yang tidak berakal. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumir la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan perhatikan pula apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi tidak bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak bermanfaat adanya rasul-rasul bagi orang yang tidak beriman. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah. Alangkah pentingnya beriman. Bagaimana sikap kita? Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ayat sebelumnya, Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha allazi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. 104 ya. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah.
Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang-orang yang beriman. Jadi barang siapa yang masih ragu tentang din, ya, din itu diartikan agama. Din ya, agamaku. Dan aku diperintahkan agar termasuk orang-orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lidini hanifa, dan aku telah diperintahkan hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi alangkah berharga orang-orang yang beriman. Tadi kaum yang beriman itu diantaranya kaum Nabi Yunus, Nainawa ya, padahal mereka sempat mengingkari. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan dimakan ikan nun ya, dikatakan ikan paus. Ketika diundi harus kapal itu goyang. Singkat cerita, setelah 3 kali diundi ternyata Nabi Yunus yang harus lompat. Loncat ke laut dimakan ikan nun, dan di dalam ikan itu di dalam kegelapan, di atas kegelapan diajarkan doa. Apa doanya? Lupa lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, ini zikir sirul asrar ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalimi, orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Terus mengamalkan doa itu sampai dikeluarkan dan kembali ke kaumnya. Kaumnya udah sebentar lagi tertimpa azab ya. Kemudian sangat ditunggu oleh kaumnya Nabi Yunus itu. Kemudian mereka beriman, kurang lebih 100 lebih kaumnya, kaum Nainawa itu berdasarkan kisah. Itu contoh orang yang beriman. Jadi memang orang yang beriman itu sedikit ya, berharga. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, beruntung dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah, jadi perlu dibahas apa artinya iman. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi ketika dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang mewujud semuanya kecuali Allah. Allah telah meliputi diri kita, atau binas, Allah telah meliputi langit dan bumi. Allah lebih dekat daripada urat lahir. Yang meliputi dan diliputi adalah Allah. Tidak ada yang wujud nyata selain Allah semuanya. Maka itu perjalanannya harus ada perjalanan iman. Laisal imanu bitamani wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqatul amal. Iman itu bukan angan-angan dan bukan hiasan bibir, tapi apa yang terhunjam dalam hati serta dibuktikan dengan anggota badan. Iman adalah tambatan hati yang menggema kepada seluruh ungkapan dan menjelma kepada segenap laku dan perbuatan. Di setiap hembusan napasnya dia menyebut Allah. Allah. Kepada apapun ia menghadap, disitulah wajah Allah. Dia pun bisa melihat dan menyaksikan. Kesadarannya tinggi ya. Orang yang beriman mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya ya. Seiring pertumbuhannya yang terus tumbuh dan berkembang, begitu juga pemahamannya, nikmatnya dan lain sebagainya berbeda. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Sapina perbaharuilah imanmu, kapalmu.
Fa innal bahrul amik, karena